Kembali lagi di Misteri Malam. Percaya atau tidak, misteri menjelma. Sudah dijelaskan tadi di segmen pertama bahwa mereka pernah mengalami cerita mistis ya di kawasan Gunung Gede Pangrango, ya, tepatnya di kawasan Cibodas ya. Nah, ini apakah setelah kejadian yang dialami Dika ini ada komentar dari masyarakat? Kamu sempat cerita sama warga setempat mengenai kejadian itu? Aku nggak sempat cerita sih sama kalau warga setempat gitu, cuma ya ceritanya sama teman-teman di sana. Tentunya. Ya. Khususnya yang sudah pernah ke sana. Kamu cerita? Enggak sih, aku cuma cerita sama teman-teman yang sependakian aja. Sependakian aja. Iya. Untuk yang tour guide-nya nggak kamu ceritain? Ke tour guide-nya kamu nggak cerita? Aku nggak cerita sih, cuma cerita, ya bener-bener ceritanya ke teman-teman. Ke teman-teman yang waktu itu mendaki bareng aja. Jadi kita cerita di bagian base camp. Apa menurut mereka? Apakah mereka juga mengalami pengalaman yang sama atau merasakan hal yang sama? Kerasa sih, itu kan kita ketika udah mulai maghrib ini ya, udah mulai agak gelap segala macem, emang kerasa sih kayak apa ya, bahasa Sundanya keeng gitu ya, kayak kerasa keeng gitu, kerasa sepi, kerasa agak gimana gitu ya. Sebenarnya kalau dari teman-teman yang lain cuma ngerasa keeng gitu doang, nggak ada yang gimana lagi. Ya walaupun mungkin di antara mereka yang terpilih Dika untuk melihat sosok genderuwo yang tadi disampaikan bahwa tingginya setinggi pohon pakis ya, kemudian jarak lihatnya pun sekitar 2 meter, itu bukan jarak yang jauh, sehingga sosok genderuwo tersebut bisa terlihat dengan jelas gitu ya, setinggi apa dan semerah apa matanya pada itu merah menyala gitu. Merah menyala, tapi merah, pokoknya kelihatan merah aja, tapi nggak neon merah, pokoknya merah gitu kelihatan. Iya. Ini seringkali kita lihat di beberapa film, di film-film Indonesia ya, terkait dengan sosok genderuwo yang ternyata wujud aslinya yang dilihat langsung oleh Dika juga tidak jauh berbeda dengan apa yang sering kita lihat di film-film ya. Nah, selama berpengalaman menjadi pendaki, apakah ada pengalaman lain di tempat yang lain selain dari Gunung Gede Pangrango mungkin? Aku pernah sih waktu itu sempat di rumah. Aku tuh di rumah setiap hari sendiri karena orang tua kerja dari pagi sampai sore. Adik juga ya ada, tapi mungkin nggak pada, ya aku sering di rumah lah, sering di rumah sendiri kayak gitu. Terus ibu aku tuh sempet naro buket bunganya bunga asli kayak gini nih, yang kayak buket asli bunga kayak gini, ditaruh di depan pintu masuk. Aku posisinya lagi udah malam sih, itu udah jam 8 jam 9 malam. Orang-orang rumah masih pada nggak ada. Terus aku keluyuran aja kan, maksudnya ya aku mondar-mandir di rumah, terus tiba-tiba kayak ada ada cewek yang kayak dia kayak suka Sundanya kayak nyok bunga. Oh, mainin kayak bunga gitu itu ya? Iya, kayak main bunga itu, dan si bunga itu emang bunganya bukan bunga-bunga palsu, Kak. Oh, bunga asli ya? Iya, kayak bunga asli kayak gini, bunga fresh gitu ya, kayak gitu, masih wangi juga. Cuma ya sempat ada kelihatan, dan aku gak ngelihat langsung kayak gini, tapi mungkin kelihatan dari ujung mata mungkin ya, kayak ada sesuatu yang hinggap, ada sesuatu yang kayaknya suka banget nih sama bunga ini. Jadi kamu pandangan kamu di ke depan, tapi kamu sudut mata kamu melihat walaupun tidak terlalu jelas dan tidak fokus, ada sosok itu. Ada sosok perempuan yang suka sama bunga. Warnanya pakai pakaian apa gitu? Ya mungkin basicnya ya pakai baju putih aja kayak gitu. Perempuan pakai baju putih kayak gitu. Tidak terlihat ada indikasi misalnya punggungnya atau gimana, nggak ada? Nggak ada ya. Cuma dari kejauhan itu jarak berapa meter berarti? Ya kayak cuma dari sini ke meja itu mungkin ya, pokoknya 2 meter lah ya, 2 meter 3 meter ya. Kayak gitu, nggak terlalu jauh banget. Terus bunganya hilang, jatuh atau bagaimana? Bunganya tetap ada di situ kan, itu buket bunga ya, ditaruh kayak di pot gitu. Cuma setelah orang tua pulang, aku bilang itu bunga kayaknya jangan ditaruh di dalam rumah deh gitu. Kayaknya ada sesuatu deh tadi pas ayah ibu nggak ada gitu. Aku kan bilangnya ayah ibu ya. Kayaknya ada sesuatu dari tadi pas ayah ibu pergi, di bunga itu kayak ada yang suka. Masa sih ya orang tua ya nggak percaya. Ya. Karena biasanya yang menyampaikan atau yang bilang gitu rata-rata yang belum melihat atau mungkin cenderung untuk menenangkan biar anaknya juga nggak takut ya. Betul kayak gitu. Oke, tidak ada wangi-wangi apa, karena kan seperti yang tadi dibilang bahwa kehadiran mereka seringkali ditandai dengan wangi-wangian tertentu gitu, atau ada aroma tertentu. Enggak sih, itu lagi di rumah aja, nggak ada wangi-wangi. Bukan malam Jumat juga? Bukan malam Jumat. Bukan malam Jumat juga, jadi memang tidak hanya malam Jumat, ketika mereka mau hadir saja gitu ya? Oke, itu pengalaman kamu selain di gunung berarti di rumah ya? Di rumah, ya. Sampai sekarang ada pengalaman lagi belum? Bersyukurnya nggak ada. Jangan sampai ada lagi. Oke, tapi sebenarnya kamu pengen dikasih bisa lihat atau nggak mau lihat sih? Sebenarnya nggak mau lihat sih, soalnya
ya buat apa juga gitu ya, melihat. ya. Tapi mungkin kamu termasuk yang beruntung bisa melihat mereka karena nggak semua orang bisa lihat ya. Iya. Oke, Syifa, selain dari pengalaman tadi bareng sama Dika, ada pengalaman mistis lain nggak sih yang kamu alami? Paling waktu KKN. KKN di Desa Penari bukan? Bukan. ya? Aku lupa Ya. nama desanya, tapi ada di Sumedang. Oh, kawasan Sumedang ya. Ya. Terus Oke. waktu itu kita siangnya itu kita berkunjung ke salah satu sekolah kalau nggak salah. Oke. Terus kita diem di di posko ya namanya kalau KKN. Terus waktu itu Posko itu rumah warga atau di bagian dari sekolah itu? rumah warga. Rumah warga, oke. Nah setelah itu memang ada perempuan yang katanya temen aku tuh memang bisa lihat sesuatu. Indigo dia ya? Iya. Oke. Terus udah gitu kita kan memang sering ngumpul waktu mau tidur gitu cewek-cewek doang. Nah tiba-tiba di luar tuh ada kucing yang berantem. Oke. Dan itu bener-bener berantemnya kayak bikin bising dan nyampe temen aku tuh kayak ngusir gitu, Oke. yang temen lainnya gitu. Iya. Karena udah ganggu, suaranya kenceng juga Iya, ya. dan kayak yang ribut banget gitu. Terus udah gitu, kebetulan temen aku tuh di pinggir aku kayak gini, lagi duduk, yang kesurupannya tuh. Ah, kesurupan? Iya, dia kesurupan. Jadi sebelum kejadian kucing itu, kesurupan dulu apa? Kucing dulu. Kucing dulu? Kucing berantem. Oke. Terus setelah itu kita ngobrol bentar. Hah? Terus tiba-tiba matanya merah banget. Sebelum itu aku Merah kayak sakit mata gitu? Iya, dan semuanya merah di lingkaran yang putih-putihnya itu merah Merah semua. juga, oke. Jadi aku kiranya sakit mata kayak kamu kenapa gitu. Gak tahu ini matanya perih-perih gitu kan. Dia masih sempat bisa komunikasi? Sempat ngomong. Oke, terus udah gitu aku fotoin lah. Dia mintanya tolong fotoin dong mata aku pengen lihat semerah apa. Aku fotoin. Oke. Terus udah gitu aku agak merinding. Oke. Ya. Terus udah gitu setelah dipoto aku ngeliatin kan. Terus kata dia ya udah nanti aku mau liatin ke suami aku katanya gitu. Kebetulan dia udah menikah juga. Oke. Alasannya mau diliatin tuh dia dokter atau bagaimana? Enggak, katanya memang dia tuh lagi sakit badan gitu, nggak enak badan Oh, nggak gitu. enak badan. Terus udah gitu, waktu udah ngeliatin ke suaminya, tiba-tiba dia teriak dan dia tuh kayak agak nyakar tangan aku gitu, Oke. kayak Menjerit-jerit sakit, gitu? Iya gitu sakit, terus aku bingung kan, kayak kenapa? Terus tiba-tiba ya udah dia langsung kesurupan. Kejang-kejang gitu, terus Iya, meronta-ronta terus, gitu. iya. Biasanya kayak gitu kan kalau misalnya kita lihat adegan kesurupan di film-film atau mungkin Iya. melihat langsung orang yang sedang kerasukan teriak-teriak seperti itu. Iya, dan dia teriak-teriak terus kayak sakit katanya. Terus temen aku yang lain tuh kayak tenang, maksudnya untuk menenangkan dia biar nggak kesurupan. Tapi karena memang udah terlanjur dan mungkin dianya katanya lagi lemah, jadi Oke. dia ya langsung kesurupan aja gitu. Ini kalau boleh tahu, biasanya kalau yang kerasukan gitu ada kata-kata yang dilontarkan dari si yang kerasukan tersebut, ada nggak itu di situ? Kata dia tuh enggak, tapi sempat bercanda tentang yang kayak di sini kok kayak gimana gitu. Jadi Sompral tempatnya gitu. ya mungkin agak sompral. Jadi dia kemasukan juga, terus dia juga agak genit dikit-dikit sih. Maksudnya tapi genitnya genit yang bercanda, enggak yang beneran gitu. Oke. Kalau orang Sunda bilangnya agak centil gitu ya. Iya, Oke. gitu. Nah ini bagaimana penanganannya? Apakah datengin ustadz Iya. atau didoain gimana? Kita ngedatengin ustadz karena kebetulan itu udah jam 10 malam. Berapa lama kesurupannya dia? Cukup lama, ada sekitar 2 jam. 2 jam. Kalian megangin 2 jam. Enggak, kebetulan itu sama cowok-cowok dipegang. Oke. Terus ada warga yang datang juga. Terus setelah itu ditenangin dan buat nenangin biar dia sadarnya tuh lama banget. Setelah itu kita beres jam 11 gitu kalau nggak salah. Dari jam 9. Usaha sebelum Pak Ustadz datang itu apa? Masyarakat mendoakan, baca surat atau bagaimana? Waktu itu aku ngumpet sih karena takut. Baik ya, Soalnya ini seringkali kita lihat di acara di film-film ya. Jadi ketika ada yang kerasukan, kadang kita lupa dengan logika bahwa Iya. kita bisa membaca doa sesuai keyakinan kita untuk mengusir mereka atau minimal melindungi diri sendiri. Tapi case-nya pada saat itu terjadi lupa dengan semua Iya, itu. Ya? lupa. Jadi waktu itu aku langsung ngumpet ke kamar dulu, baru setelah banyak orang baru keluar, dan ternyata kan dia belum sadar juga. Dan Pingsan, seperti pingsan gitu. iya pingsan tapi sadar. Gimana ya? Iya. Baik. Jadi, tapi dia mengigau apa gitu? Iya, dia banyak ngomong ngaco. Apa yang dia bilang? Kebetulan waktu itu ada temen cowok kita yang memang mungkin
yang hantunya itu tertarik sama temen cowok kita gitu. Oke. Jadi kayak ih itu Kasep gitu. Oke, berarti yang ngerasukin si teman kamu itu cewek berarti ya? Iya, dan suka sama cowok teman kita gitu. Ada teman yang disukai di situ. Ada. Apa responnya dia? Ya dia diem doang karena memang dari teman-teman yang lain dan warga tuh jangan direspon. Oh, Kamu jangan diem aja, direspon. Iya. Setelah itu datang Pak Ustadz. Iya. Apa yang dia lakukan? Dia mencoba mensadarkan teman kita. Dengan cara? Dengan cara ya Diruqyah. diruqyah mungkin ya kayak ngasih doa, Air, terus pakai air gitu. Terus nanya juga katanya coba tanyain ke orang rumah ini harus gimana penanganannya gitu. Terus apa katanya orang rumah? Katanya kalau nggak salah harus apa gitu harus didoain di rumah atau enggak apa gitu aku lupa sih. Di rumahnya si yang kesurupan? Iya, padahal jarak dari posko, pokoknya tempat kita KKN ke rumahnya tuh emang agak jauh gitu. Jadi memang nggak bisa di malam itu. Jadinya dia bisa pulang tuh di besok harinya. Besoknya. Gitu. Itu setelah Pak Ustadz datang, didoain, dikasih air, itu kondisinya membaik? Membaik sebentar gitu. Tapi setelah di rumahnya juga katanya gitu lagi. Kambuh lagi? Iya, dan kebetulan memang teman kita tuh sepertinya ada yang indigo juga selain temen yang kerasukan. Katanya yang cowoknya, kan yang ceweknya udah diobatin tuh. Iya. Terus karena si ceweknya tuh yang ngerasukinnya tuh suka sama temen cowok kita, jadinya dia tuh ngikutin si cowok itu. Jadinya nempel katanya. Nempel. Jadi ninggalin si temen yang dirasuki sama si ya makhluk halus itu, ngikut ke si cowok itu. Iya. Jadi berarti yang kerasukannya udah sembuh? Udah sembuh. Cuman waktu itu aku main sama teman-teman yang lain sama cowok yang itu dan keadaannya kayak agak merinding juga. Jadi kayak badan aku panas dan nggak tahu itu tuh kenapa panasnya gitu. Padahal kita mainnya bareng-bareng tapi aku yang ngerasa panas. Terus kata temen aku mungkin si ceweknya atau yang suka sama cowok itu tuh ngikut ke aku juga. Jadi aku waktu di kosan itu ya baca Quran. Sampai sekarang belum ada penanganan untuk si cowok itu yang mungkin dia ngerasa ada yang ngikut itu? Setelah KKN kita udah jarang komunikasi, jadi kurang tahu sekarang gimana. Tapi ngelihat dari sosial medianya kayaknya udah aman. Udah baik-baik saja. Semoga ya. Baik-baik. Ya, pemirsa, mungkin ini bisa menjadi pengalaman untuk kita semua yang siapa tahu mungkin bisa menimpa kita atau sudah pernah Anda alami juga kondisi-kondisi seperti ini. Mungkin sebelum kita berpindah segmen ya, kita akan tanya dulu nih dari Dika dan juga Syifa, apa sebenarnya yang harus dilakukan ketika mendaki gunung dan mengalami hal-hal seperti tadi? Mungkin antisipasinya karena lebih dulu berpengalaman mengalami hal mistis tersebut. Mungkin kalau di gunung mungkin antisipasinya tentunya baca doa ya, gitu, baca doa. Sebelum mendaki juga. Terus kalau di gunung jangan sompral juga. Ya. Terus ketika udah capek, usahain jangan sampai bengong, jangan sampai nggak punya kontrol diri gitu. Intinya sih harus punya kontrol diri, harus bisa tetap waras lah gitu ya supaya nggak apa ya sebutnya, yang nggak kosong lah, ya, gitu. biar nggak kosong ya, nggak kosong lah intinya kayak gitu. Kalau buat aku sih di gunung mungkin antisipasinya mungkin kayak gitu ya. Iya. Gitu. Dari kamu sendiri sih Pak? Sama kayak Dika, lebih ke kitanya harus fokus sama diri sendiri aja gitu. Maksudnya kita harus fokus sama diri sendiri tuh biar enggak terkena hal-hal yang mistis gitu. Iya, biasanya dari setiap tempat yang kita kunjungi itu ada pantangan-pantangan yang tidak boleh dilakukan dan minimal itu bisa kita jalankan. Dan satu lagi apa yang tadi disampaikan oleh mereka mengenai jangan sompral, itu sepertinya memang di semua tempat pun sebisa mungkin untuk tidak melakukan hal tersebut karena kita tidak bisa melihat dan tidak tahu siapa saja yang ada di tempat itu pada saat kita berada ya, karena mungkin dari obrolan kita atau dari omongan kita ada yang menyinggung mereka ya, akhirnya mereka bereaksi apapun yang bisa mereka lakukan mulai dari kerasukan atau menampakkan diri ya. Baik, terima kasih Dika dan juga Syifa sudah bercerita mengenai pengalaman mistis sebagai pendaki gunung, sebagai anak yang tinggal sendiri, kemudian juga sebagai peserta KKN yang melihat langsung sahabatnya kerasukan ya. Semoga ini juga bisa menjadi pelajaran untuk kita semua agar selalu berhati-hati membekali diri dengan kepercayaan, doa-doa yang ada di kepercayaan kita, kemudian juga mawas diri dan bisa mengendalikan ucapan tingkah laku dimanapun kita berada. Kita akan kembali lagi di Misteri Malam. Percaya atau tidak, misteri menjelma.